Berjuta mata menangis setelah menonton film ini. Ketika kamu telah selesai menontonnya, kamu akan sadar apa itu cinta sejati. Di suatu pagi yang cerah, seorang gadis bernama Ji-hye menemukan sebuah kotak milik orang tuanya yang telah meninggal tatkala ia sedang membereskan rumah. Ayah Ji-hye meninggal ketika ia masih kecil, sementara ibunya meninggal belum lama ini. Ternyata dalam kotak itu berisikan buku harian dan surat-surat berharga milik sang ibu. Ji-hye lantas mengingat dulu ibunya sering menangis ketika membaca surat-surat itu. Surat-surat yang ternyata ditulis oleh cinta pertama sang ibu. Tiba-tiba Ji-hye ditelepon oleh sahabatnya yang bernama Suk-kyung. Suk-kyung yang hendak jalan-jalan ke museum seni bersama Sang-min gebetannya, mengajak Ji-hye untuk ikut bersama mereka. Ji-hye pun setuju. Setibanya di museum seni, tampak Ji-hye malu-malu melihat Sang-min dan tersirat kecemburuan melihat kedekatan Sang-min dan Suk-kyung. Ternyata diam-diam selama ini Ji-hye menyukai Sang-min. Namun karena Sang-min adalah gebetan Suk-kyung, Ji-hye tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Ji-hye malah membantu Suk-kyung mendekati Sang-min. Dengan cara ialah yang selalu menuliskan email cinta kepada Sang-min atas nama Suk-kyung. Sang-min adalah pemuda kalem dan tampan. Sebagai anak teater, maka tentunya ia adalah cowok yang populer di kampus. Hal itu juga membuat Ji-hye semakin ragu dekat dengan Sang-min. Ketika hendak pulang dari museum seni, Sang-min memberikan 2 kado untuk dipilih Ji-hye. Sebagai hadiah sudah mau ikut jalan-jalan. Ji-hye pun memilih kado berwarna kuning dan Suk-kyung mendapat kado berwarna hitam. Dalam perjalanan, tiba-tiba Suk-kyung meminta untuk bertukar kado tersebut. Ternyata kado berwarna hitam berisikan secarik puisi cinta, membuat Ji-hye semakin pasrah sebab ia menyadari bahwa Sang-min selama ini juga menyukai Suk-kyung. Ji-hye lalu menelpon Suk-kyung untuk menyampaikan secarik puisi cinta dalam kado hitam itu. Kini Ji-hye merasa tak ada lagi alasan untuknya bertemu ataupun menyukai Sang-min. 태양이 바다의 미강을 비출 때도, 희미한 달빛이 샘물 위에 떠 있을 때도, 태양이 바다의 미강을 비추면 나는 너를 생각한다. Scene berganti. Ji-hye lalu mulai membaca buku harian sang ibu. Ternyata itu bukanlah tulisan ibunya, melainkan catatan milik cinta pertama sang ibu. Kemudian kita dibawa kembali ke masa lalu, ke sebuah kisah yang tertulis dalam buku harian itu. Kisah klasik masa muda sang ibu yang bernama Ju-hee bersama dengan cinta pertamanya. Kala itu, Ju-hee tengah mengunjungi kampung halamannya untuk bersekolah di sana. Terlihat ia adalah gadis cantik dan menawan. Ia dikenal sebagai anak orang kaya. Ayahnya adalah anggota kongres. Tak sengaja Ju-hee melihat pemuda desa setempat yang bernama Junha. Di awal pertemuan mereka ini, tampak Junha telah menaruh hati pada Ju-hee yang ramah. Sedikit gambaran tentang Junha, ia adalah pemuda biasa-biasa saja dan dari keluarga sederhana. Meski begitu, Junha adalah pribadi yang sangat baik. Esoknya mereka kembali bertemu, dan Ju-hee dengan kepolosannya mengajak Junha untuk pergi ke rumah angker yang terkenal di desa tersebut. Sebagai gadis rumahan, apalagi anak orang kaya, sebenarnya sulit untuk Ju-hee bisa keluar begitu saja. Tapi ia dapat mengatasi hal itu, hingga mereka pun dapat pergi ke rumah angker tersebut dengan menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil. Sesampainya di rumah kosong yang dikenal angker, mereka pun memeriksa setiap ruangan dengan rasa penasaran, hingga mereka menemukan makhluk penghuni rumah itu, yang ternyata cuma ODGJ. Dengan perasaan campur aduk, mereka pun berteriak sejadi-jadinya, hingga tertawa sesenang-senangnya. Beranjak dari rumah itu, hujan pun turun dengan lebatnya dan mereka mencari tempat berteduh. Setelah melewati banyak momen kebersamaan, tampak Ju-hee dan Junha telah saling jatuh cinta. Hari telah malam, Junha menggendong Ju-hee yang kakinya sedang sakit ke tempat di mana ada kunang-kunang berterbangan. Ia menangkap seekor kunang-kunang lalu memberikannya kepada Ju-hee. Saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang, Ju-hee lalu memberikan kalungnya pada Junha. Dan tampak keluarga Ju-hee beserta penduduk desa telah menunggu kepulangan mereka. Kakek Ju-hee yang marah langsung menampar Junha. Namun kemudian juga terungkap kalau Ju-hee ternyata adalah tunangan sahabat baik Junha, yaitu Tae-soo. Mereka dijodohkan oleh ayahnya Tae-soo. Sedihnya
lagi, Junha selalu diminta oleh Tae-soo menuliskan surat cinta untuk Ju-hee. Meski demikian, Junha melakukannya dengan ikhlas. Sebab ia rasa itulah caranya dapat berbicara dengan Ju-hee secara tidak langsung. Ketika hari pementasan musik sekolah, Ju-hee yang kini telah satu sekolah dengan Junha tampil untuk menunjukkan bakat pianonya. Tae-soo dan Junha ikut terpukau di bangku penonton. Setelah pementasan, Ju-hee mendapat banyak bunga, termasuk dari Tae-soo dan keluarganya. Sementara Junha melihat dari jauh sambil memegang bunganya. Ia tak berani memberikannya lalu pergi ke taman sekolah. Tiba-tiba ia melihat Ju-hee yang berlari. Junha sadar bahwa Ju-hee mencarinya. Dengan sigap, Junha langsung menghampiri Ju-hee dan memberikan bunga itu. Sepatah dua patah terucap lalu mereka berpisah dengan rasa gembira. 그 반딧불이 지금도 잘 있어요. Esoknya, Tae-soo mengenalkan Junha kepada Ju-hee yang notabene sudah saling mengenal, bahkan sudah saling suka. Lalu seluruh murid mengikuti kelas tari, hingga mereka pun berjoget dengan senangnya. Ju-hee dan Junha yang masih merahasiakan hubungan mereka sesekali lempar obrolan kerinduan. Malam itu sepulang sekolah, tepat di depan pagar rumah Ju-hee, Junha memainkan stop kontak lampu jalan. Menyadari kehadiran Junha, Ju-hee langsung berlari ke arahnya dan mereka pun berpelukan. Kita kembali ke masa sekarang. Saat hujan turun begitu derasnya di kampus, Ji-hye dan Sang-min tak sengaja berteduh di bawah pohon yang sama. Ji-hye jadi begitu canggung dan ingin pergi dari situ menuju perpustakaan. Namun Sang-min malah menawarkan untuk pergi bersama dengan berlindung di bawah jaket miliknya. Hingga momen romantis lari-larian di bawah hujan pun terjadi. Begitu sampai di perpustakaan, Ji-hye mengucapkan terima kasih. Ia yang awalnya tak ingin lagi berjumpa dengan Sang-min, kini yang ada malah cintanya semakin bersemi. Kisah flashback kembali ditampilkan. Tae-soo terlihat sedih karena Ju-hee tak kunjung membalas surat terakhirnya. Akhirnya sepulang sekolah, ia langsung menemui Ju-hee di depan rumahnya sambil membawa bunga. Di sini, Tae-soo kemudian mengungkapkan perasaannya lalu mencium kening Ju-hee. Saat beranjak dari sana, Tae-soo jatuh tanpa sebab. Ini adalah untuk kedua kalinya dalam hari itu Tae-soo terjatuh. Entah mengapa belakangan ini ia sering terjatuh. Malamnya sepulang dari kencan, Junha mencoba mencium Ju-hee, tapi Ju-hee menolak. Kini Ju-hee benar-benar dilema. Ia tak tahu harus berbuat apa. Menyadari kisah cintanya dengan Junha sangat sulit untuk diupayakan karena status sosial mereka. Sementara kehadiran Tae-soo yang makin terang-terangan ingin mendapatkan Ju-hee. Di sini bahkan Ju-hee memutuskan tidak akan bertemu Junha dan Tae-soo lagi. Esoknya seluruh murid cowok sedang latihan fisik dan kakak kelas menghantam dengan pemukul baseball. Junha bisa menahannya, sementara Tae-soo jatuh pingsan. Setelahnya Tae-soo curhat pada Junha tentang sikap cuek Ju-hee saat ia mencium keningnya. Mendengar itu, Junha kaget kalau sang sahabat sudah melakukannya duluan. Sepulang sekolah, Junha mendatangi rumah Ju-hee dan memberikan kode stop kontak lampu jalan seperti biasa. Namun Ju-hee tak kunjung keluar. Ia hanya menangis melihat Junha dari jendela kamarnya. Paginya saat hendak ke sekolah, Ju-hee mendapatkan secari puisi cinta yang ditulis oleh Junha di depan rumahnya. Anehnya, isi secari puisi cinta itu sama persis seperti yang dituliskan Sang-min dalam kado hitamnya. Ji-hye pun kaget menyadari hal itu. Lanjut flashback, Junha mengikuti Ju-hee dari belakang dan menghampirinya. Namun Ju-hee masih belum ingin bertemu Junha. Ia pergi dengan memberikan payungnya agar Junha tidak kehujanan. Junha tidak menyerah. Ia telah tiba di depan rumah Ju-hee dan kembali memainkan stop kontak. Ternyata Ju-hee baru sampai dan coba menghindar lagi. Junha kemudian menarik Ju-hee untuk menjauh dari situ. Dalam kesedihan yang dalam, mereka pun berpelukan dengan erat. Scene pindah di mana Junha memberikan surat balasan Ju-hee kepada Tae-soo yang tampak murung. Namun Tae-soo tidak mau menerimanya dan berniat akan jujur kepada Ju-hee kalau selama ini bukan ia yang menulis surat-surat itu. Tae-soo juga mengatakan kalau saat ini Ju-hee sedang dirawat di rumah sakit. Ju-hee jatuh sakit karena hujan-hujanan. Mendengar hal itu, sepulang sekolah Junha langsung menjenguk Ju-hee. Ju-hee senang melihat kehadiran Junha di sampingnya. Lalu Junha mengatakan
mengatakan ingin memberitahu Tae-soo tentang hubungannya dengan Ju-hee. Ju-hee hanya terdiam dan Junha mencium pipinya lalu pergi. Tiba-tiba saja ayah Tae-soo datang membesuk. Junha yang belum sempat keluar dari ruangan itu pun ketahuan dan mengatakan kalau ia salah masuk kamar. Di lapangan sekolah, Junha menemui Tae-soo dan memberitahukan semuanya. Tae-soo terlihat biasa saja sebab perjodohannya dengan Ju-hee adalah keinginan sang ayah. Jadi apa boleh buat, ia ikhlas melepas Ju-hee untuk sahabatnya. Saat hendak pergi, Tae-soo kembali terjatuh. Cerita berlanjut, saat itu adalah libur panjang sekolah. Junha dan Ju-hee saling berkirim surat. Mereka sangat bahagia dapat berbalas surat tersebut. Namun surat yang dikirim Junha selama ini ternyata mengatasnamakan Tae-soo. Dan naasnya hal itu pun ketahuan oleh ayah Tae-soo. Di rumahnya, Tae-soo coba membela Junha di hadapan sang ayah. Ia mengatakan kalau Junha dan Ju-hee saling jatuh cinta. Dan dua orang yang saling mencintai harus bersama. Lagi pula, ia tak ada rasa kepada Ju-hee. Ayah Tae-soo murka mengetahui putranya tidak becus mendapatkan Ju-hee, padahal sudah dijodohkan. Merasa kesakitan, saat itu juga Tae-soo merubah jawabannya dan mengatakan kalau ia juga mencintai Ju-hee dan tidak akan menyerah untuk mendapatkannya. Dari sini kemudian kita mengetahui bahwa penyebab Tae-soo sering jatuh dan pingsan tentu adalah karena kekerasan oleh ayahnya. Hari pun berlalu, Tae-soo dan Junha tampak saling bercanda di perpustakaan. Saat upacara, Tae-soo yang biasa pingsan malah pura-pura pingsan dan dilarikan ke UKS. Dan ternyata di sana ia menggantung diri dengan ikat pinggangnya. Tak lama Junha datang dan langsung berupaya menolong Tae-soo. Di sini jugalah Junha menyadari bahwa sahabatnya menanggung banyak beban karena dirinya. 주희 씨한테 잘해줘라. 여기 누구 좀 와봐요. 사람이 죽어간단 말이에요. Untungnya Tae-soo selamat. Ia dilarikan ke rumah sakit ditemani oleh Junha. Tak lama Ju-hee pun datang. Junha menyuruh Ju-hee untuk melihat Tae-soo. Ju-hee meminta agar Junha menunggunya. Namun Junha justru pergi. Dan ia meninggalkan kalung pemberian Ju-hee di pintu. Menyadari hal itu, Ju-hee pun berlari keluar untuk mencari Junha. Namun ia tidak menemukannya. Scene kembali ke masa sekarang. Saat itu di kantin kampus, penjaga kantin mengatakan kepada Ji-hye kalau payung yang dipegangnya adalah payung spesial. Karena itu adalah pemberian Sang-min. Disinilah Ji-hye sadar bahwa di hari ia berteduh lalu hujan-hujanan bersama Sang-min menuju perpustakaan. Sang-min ternyata punya payung. Tapi Sang-min tidak menggunakannya demi dapat bersama Ji-hye di bawah hujan yang turun. Dan tentu itu adalah pertanda Sang-min menyukai Ji-hye. Tak butuh waktu lama, Ji-hye lalu mengambil payung itu dan berlari bahagia di tengah hujan ke tempat Sang-min berada, di gedung pementasan seni. Saat sampai, ia mengembalikan payung itu. Mengetahui Ji-hye yang telah tahu perasaannya, saat itu juga Sang-min mengungkapkan isi hatinya kepada Ji-hye, bahwa selama ini ia mencintai Ji-hye. Ia menceritakan bahwa kado yang berisikan secari puisi cinta yang dulu sebenarnya adalah untuk Ji-hye. Jadi, sewaktu ia memberikan Ji-hye pilihan kado, ia bertaruh pada takdir kalau Ji-hye akan memilih kado hitam. Namun Ji-hye malah mengambil kado kuning dan Sang-min kecewa, yang ternyata kemudian malah ditukarkan dengan Suk-kyung, hingga membuat Ji-hye salah paham. Ji-hye pun sangat senang mendengar hal itu. 우산 있는데 비를 맞는 사람 어디 저 하나뿐이에요. 이제 다 알아버렸잖아. 좋아한다는 말을 하고 싶었지만 할 수가 없었어. Setelah kandasnya kedekatan Suk-kyung dan Sang-min, Ji-hye dan Sang-min akhirnya memutuskan berkencan. Sore itu mereka berkencan di dekat sungai. Setelah lama berjalan, Ji-hye kemudian menceritakan kisah cinta sang ibu pada Sang-min. Lalu Shin pun mundur kembali. Tepat beberapa tahun setelah perpisahannya dengan Junha, Ju-hee yang kala itu baru selesai melakukan aksi demonstrasi bertemu dengan Tae-soo. Mereka sempat duduk berdua dan Ju-hee menanyakan keberadaan Junha. Ternyata Junha telah menjadi tentara dan akan segera pulang. Sebab di masa itu Korea sedang perang dingin. Ini dilakukan Junha sebenarnya adalah demi bisa melupakan Ju-hee yang tidak akan bisa dimilikinya. Namun saat akan berangkat berperang, Ju-hee dan Tae-soo mencari-cari keberadaan Junha di kereta api. Saat ketemu, Junha hanya diam tak bicara sepatah kata pun. Ia bahkan tak menoleh. Ju-hee menangis dari luar sambil memanggil nama Junha dan memintanya agar pulang dengan selamat. Namun tetap Junha tak mau melihatnya. Tapi saat kereta mulai melaju, barulah Junha tak mampu membendung kerinduannya. Ju-hee lalu memberikan kembali kalungnya kepada Junha dan memintanya untuk pulang dengan selamat. Mereka pun berpisah dengan air mata yang mengalir di pipi. Kemudian diperlihatkan
diperlihatkanlah peperangan yang besar. Junha sekuat tenaga berjuang di medan perang tersebut. Ia adalah seorang prajurit yang tangguh. Di sini dengan sekuat tenaga ia berjuang melindungi kalung pemberian Juhi dengan nyawanya. Tapi malang tak dapat ditolak. Junha terkena rudal yang dahsyat. Itu membuatnya terjatuh dan terluka parah. Dalam kesadarannya yang semakin menipis, ia tetap berusaha memegang kalung pemberian Juhi. Beberapa tahun kemudian, ternyata Junha selamat dan telah pulih. Ia kemudian menemui Juhi di sebuah kafe. Seperti orang yang lama tak bertemu, mereka terlihat canggung. Di sini Junha mengatakan bahwa Juhi tidak berubah dan semakin cantik. Ia lalu bertanya mengapa Juhi belum menikah, dan mengatakan ia telah menikah dengan wanita lain. Ternyata Juhi selama ini menunggu Junha, dan ia sedih mendengar Junha telah menikah. Namun Juhi menyadari ada yang salah dengan Junha, dan ia pun menyadari bahwa Junha kini tidak bisa melihat. Ya, Junha telah buta akibat terkena rudal itu, yang membuat Juhi semakin menangis. Dan karena mengetahui bahwa Juhi tahu ia buta, Junha segera pergi dan ia terjatuh. Ternyata malam sebelum pertemuan mereka, Junha telah datang ke kafe ini untuk latihan agar tidak ketahuan bahwa ia buta. Kemudian Junha berniat mengembalikan kalung itu kepada Juhi. Ia mengatakan bahwa ia telah berhasil selamat. Tapi Juhi malah memasangkan kalungnya ke leher Junha. Dalam kesedihan itu, mereka pun berpisah untuk selamanya. Singkat cerita, beberapa tahun setelahnya, Juhi kemudian menikah dengan Tae-soo dan 3 tahun kemudian lahirlah Ji-hye. Tak lama berselang setelah itu, Juhi dan Ji-hye kecil sedang berada di sungai yang saat ini Ji-hye berkencan dengan Sang-min, di mana tiba-tiba kedatangan beberapa orang yang mengantarkan abu Junha. Ternyata Junha telah tiada. Ia punya permintaan terakhir agar Juhi lah yang menaburkan abunya di sungai itu. Salah seseorang yang memberi abu itu mengatakan bahwa ternyata Junha baru menikah setelah Juhi menikah. Mendengar itu, Juhi menangis sejadi-jadinya. Cerita Ji-hye kepada Sang-min pun selesai. Mendengar cerita itu, Sang-min pun menangis lalu menatap Ji-hye. Dan ia mengeluarkan sebuah kalung yang ternyata itu adalah kalung yang sama yang diberikan Juhi pada Junha. Lalu memasangkannya ke leher Ji-hye. Dan ternyata Sang-min adalah putra dari Junha. Setelah itu, Ji-hye dan Sang-min pergi ke jembatan kunang-kunang yang pernah dilewati orang tua mereka. Lalu Sang-min menangkap seekor kunang-kunang dan memberikannya kepada Ji-hye. Lalu mereka saling berciuman. Yap, dengan begitu film pun tamat. Dan itulah tadi sebuah film yang sangat indah. Jalan ceritanya memang sederhana, tapi dengan masalah yang kompleks dan plot yang acak serta twist di beberapa bagian. Maka film The Classic boleh dibilang film drama romantis yang sempurna. Bahkan jika ditonton berulang pun film ini tetap mampu membuat mata sembab. Film The Classic diolah dengan sangat baik oleh sang sutradara Kwak Jae-yong. Sosok yang juga berada di balik film besar seperti My Sassy Girl, Winstruck, Cyborg Sea, dan masih banyak lagi. Kwak Jae-yong selalu mampu membuat kita jatuh cinta dengan filmnya bahkan sejak menit-menit awal. Banyak hal yang begitu berkesan dan membekas dari film ini. Musik pengiringnya, pengambilan gambarnya, dialog-dialognya, dan tentu scene-scene yang lucu, romantis, sampai sedih pun disajikan dengan sangat apik. Tentu kita tidak boleh melupakan para pemerannya, sebab merekalah film ini menjadi salah satu film romantis Korea terbaik. Chemistry antar karakter tergarap dengan sangat manis oleh para pemeran. Apalagi Son Ye-jin berhasil membawakan 2 peran sekaligus, yaitu sebagai anak dan ibu. Juga Cho Seung-woo sebagai pemuda desa yang baik hati, pemuda patah hati, prajurit tentara, bahkan sosok tunanetra. Jo In-sung memainkan perannya dalam film ini memang tak segemilang Son Ye-jin dan Cho Seung-woo, tapi tetap patut kita berikan 2 jempol. Sebenarnya film The Classic ditutup dengan happy ending, tapi penonton malah dibuat menangis. Nyatanya yang kita cintai belum tentu dapat kita miliki. Kadang Tuhan ternyata punya rencana lain dalam mengatur garis jodoh manusia. Itulah secuil dari banyak makna yang bisa kita petik dari film ini. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating untuk film The Classic 8,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast.